You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Halo teman-teman, ketemu lagi di MBD. Mesti banget dengerin. Iya. Oke. Dan kali ini masih dalam suasana online nih gitu ya. Jadi senang nih bisa tetap terhubung dengan teman-teman. Dan sudah ada malam ini halo Bang Ernest, selamat malam. Halo, selamat malam. Wah, walaupun nanti yang dengerin mungkin pagi kali ya. Gak apa-apa. Halo Kak Rey. Halo semua. Saya jadi bolak-balik nih manggilnya abang, kakak begitu ya. Nah, kali ini kita cuman bertiga, tapi kita juga mau sama-sama ya ngobrol hal-hal yang mungkin juga akan jadi manfaat buat kita kali ya. Di tengah-tengah kita ini pada kebingungan juga nih. Udah berapa hari nih kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, tinggal di rumah begitu ya. Nah, gimana nih Kak Rey yang sedang mungkin menggumulkan hal ini gitu ya. Boleh share nggak ke teman-teman apa yang jadi concern kali ini? Ya, kalau kadang-kadang kan aku kepikir kita biasanya keluar rumah, ada ritmenya ke kampus, ke kantor, atau mungkin harus ketemu orang ini, orang itu. Nah, sekarang giliran nggak keluar, giliran nggak harus ketemu langsung. Nah, kadang-kadang bingung gimana nyiasatin melakukan tugas dan tanggung jawab. Malah kadang-kadang justru malah jadinya mager, kaum rebahan, jadi nggak kekejar hal-hal yang mesti dilakukan. Nah, jujur aku juga tipenya begitu. Biasanya tuh kalau kerja di luar rumah, kalau di rumah itu tinggal istirahat, jadi kayak orang sakit ya. Tinggal main gitu. Jadi rumah itu bukan tempat kerja gitu, rumah bukan tempat yang khusus buat menyelesaikan tugas atau tanggung jawab. Itu semua di luar rumah. Nah, sekarang ketika kondisinya kayak begini nih, itu lumayan kagok juga nih kayak gitu. Nggak tahu kalau yang lain gimana pengalamannya. Gimana Ernest mungkin yang ini di rumah apa di luar rumah, Nas? Di rumah. Oh, oke. Kita kan menjaga diri. Gimana pengalaman lo yang berapa hari ini, lo apa sih yang lo rasain gitu? Sebenarnya awalnya enak ya di rumah kan, karena kan gue sebenarnya kan suka ngegambar kayak gitu, dan itu kan lebih enak dilakukan di dalam rumah gitu, di dalam ruangan ya. Nah, itu awalnya enak tuh kayak gitu, gue masih bisa tetap ngerjain sesuatu dan sebagainya. Tapi lama-lama tuh nggak ketemu orang, bosan juga gitu. Maksudnya sosialisasi, ketemu orang banyak, lama-lama bosan juga di rumah kayak gitu. Dan rasanya gini kan, karena kan pekerjaannya tuh sebagai staff ya di lapangan ya. Waktu nggak kerja tuh keluar rasanya kayak tanggung jawabnya hilang nih. Betul, iya. Bagaimana nih kayak gitu. Jadi tapi kan kayak lu kan seneng gambar gitu, itu lebih seneng di dalam rumah tapi nggak mau terus-terusan juga ya. Iyalah. Nggak mau. Kalau kayak gitu nih pengalaman dengan teman-teman selama lagi masa-masa seperti ini nih, boleh nggak sih kita coba share juga apa yang teman-teman coba susun gitu ya kan? Ya itulah kekuatan manusia, kita makhluk yang gampang dan cepat beradaptasi. Walaupun mungkin awalnya sulit, tapi kan kemudian mulai tuh mencoba melihat ritme udah sekian hari nih kerja dari rumah, gimana nih mesti pelayanan, mesti KTB, mesti apa. Nah, gimana teman-teman menyiasatinya, atau mungkin juga bisa berbagi tips kali ya dari apa yang teman-teman lihat atau baca, atau juga baca dari dengar dari pengalaman teman-teman yang lain. Gimana tuh Bang Rey? Oke, kalau aku sebenarnya kan prinsipnya aku keinget dari di Efesus 5 salah satu ciri murid-murid Tuhan. Betul. Adalah menjadi orang yang bijak, dan salah satu cara atau bentuk orang bijak adalah pergunakanlah waktu yang ada
karena hari-hari ini jahat. Itu berbicara tentang menggunakan kesempatan, taking advantage of every opportunity. Itu terjemahan di NIV atau NET. Jadi bukan hanya sekedar masalah menggunakan waktu, tapi menggunakan kesempatan. Nah, ini kan kesempatan kita bisa di rumah lebih lama dengan segala kesempatan ini. Nah, gimana nih kita mau ngerjainnya? Jadi prinsipnya sebenarnya aku sih berusaha menghayati gunakan kesempatan ini. Nah, itu yang jadi challenge lah, masih sama-sama belajar juga. Kalau Kak Ernest sendiri gimana ngelihat apa yang sedang terjadi, atau bagaimana refleksimu gitu ya terhadap situasi seperti ini? Wah, harusnya sih sebenarnya enak ya, dalam artian karena kita dalam waktu kurang lebih 2 minggu gitu ya, diberikan waktu tuh kosong secara dalam artian kita nggak perlu keluar, ngabisin waktu di jalan dan lain sebagainya. Nah, itu bukan berarti kita tuh bisa satu sisi yang lebih santai-santai, padahal tuh itu 2 minggu itu bukan waktu yang dibilang lama tuh ya lama, tapi dibilang terlalu lama pun juga enggak. Itu waktu yang cepat seperti itu. Karena di dalam waktu 2 minggu itu tuh ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam hal mengupgrade diri, baca buku mungkin, ataupun ada beberapa hal yang mungkin sampai itu kita pengen latih kayak gitu, atau pengen lakukan sesuatu tapi nggak pernah nemu waktunya. Nah, ini waktu 2 minggu tuh bisa tuh lakukan hal-hal seperti itu tuh. Nah, harusnya sih memang digunakan dengan baik sih, seperti yang tadi apa kata Ray ya. Maksudnya waktu itu kan semua pemberian Tuhan ya, dan kita kan waktunya terbatas di dalam dunia ini. Pasti ada akhirnya masa waktu kita. Walaupun nggak kelihatan lagi kita diburu-buru oleh tanggung jawab, tapi bukan berarti nggak memanfaatkan waktu dengan baik. Tapi satu sisi gue setuju sih kayak gitu dengan yang Ray juga bilang. Bukan berarti kalau misalnya kita memanfaatkan waktu tuh bukan berarti ini kalau lagi kosong tuh salah kayak gitu. Mati sisi kayak gitu, beristirahat, tapi bukan berarti istirahat kita tuh digunakan untuk hal-hal yang nggak apa ya namanya ya, nggak berguna pada hal yang seperti itu gitu. Yang kayak kita gini nih, bikin podcast berguna gitu ya. Betul. Nah, tapi gini nih, kan ini bukannya sama sekali juga nggak ngapa-ngapain kan? Karena misalnya teman-teman siswa tetap belajar, katanya belajar online dari rumah. Lalu teman-teman mahasiswa juga belajar dari dosen online, pakai laptop semuanya. Lalu kemudian yang kerja juga kan tetap di rumah bekerja gitu. Gimana nih Ray melihat kondisi seperti ini? Ada sharing nggak dari teman-teman siswa atau mahasiswa? Kalau siswa nanti Ernest yang mungkin bisa share ya, gimana adik-adik siswa ngelihat apa yang sudah dilalui. Kalau mahasiswa kayak gimana, Ray? Iya, kalau beberapa teman kan mungkin kampusnya libur cuma 2 minggu. Nah, ada beberapa teman-teman dari kampus yang liburnya itu udah dipastikan sampai akhir semester. Jadi masih bakal kosong sampai bulan Mei. Itu pun lanjut lebaran sampai bulan Juni, dan mungkin baru beraktivitas normal lagi tuh di semester berikutnya. Nah, aku tahu itu pasti mungkin seminggu pertama sujud syukur, tapi berikutnya itu juga bingung juga tuh mau gimana. Kalau udah masuk bulan kedua, bulan ketiga bukan sujud lagi ya. Nah, mungkin gini kali, ini aku sharing dari pengalaman lah. Di kesempatan kayak begini, jujur pertama-tama mungkin kita ambil waktu. Aku jujur ada pengalaman minggu-minggu pertama tuh banyakan tidur, karena kayaknya untuk pertama kalinya bisa tidur lebih lama atau bisa bangun lebih telat gitu. Itu nikmat lah kayak gitu. Nah, cuma lama kelamaan kan tidur udah cukup, makan udah cukup, terus mau gimana kayak gitu. Nah, aku mungkin bukan tipe yang perfeksionis yang bikin rencana detail
1 jam ngapain, per menit ngapain, atau hari ini gimana. Tapi biasanya aku kayak buat lah, entah tertulis entah di bayangan, mental notes, bahwa apa aja list yang harus aku kerjakan hari ini, atau apa yang harus tercapai hari ini. Nah itu menolongku untuk jadi gimana nih, ada waktu sampai sore yang gimana caranya efektif ngerjain. Mungkin 2 jam fokus ngerjain, habis itu bisa istirahat kayak gitu. Jadi nggak harus seharian, setengah hari, pokoknya harus selesai. Tergantung ritme atau pola kerja masing-masing gimana, tapi tahu goalnya apa, nanti menyesuaikan pola kerjanya masing-masing. Nah selain itu aku juga biasa bisa punya kesempatan untuk melakukan, misalnya ya kayak ambil waktu saat teduh lebih santai. Biasanya kan mungkin terburu-buru ya, baca langsung berdoa, tapi kali ini ambil waktu buat lebih pelan-pelan, terus coba dengerin lagu dulu baru saat teduh. Kan sama ini itu nggak punya kesempatan atau waktu seperti itu. Aku juga punya kesempatan kayak minimal jalan keliling komplek, atau misalnya olahraga, atau berjemur di matahari ya. Karena 1 minggu kalau tiduran doang di kamar lama-lama mumet juga. Iya, gitu. benar. Ambil waktu buat jalan dan ngelihat yang selama ini udah ada tapi jarang dilihat. Misalnya baru ke taman lagi, baru pernah ngelihat kemana lagi, atau mungkin kesempatan seperti itu. Jadi aku tahu nggak gampang polanya, kita juga semua menyesuaikan, tapi aku sempat baca komen ternyata bisa juga ya terganggu kesehatan atau kesegaran mental karena stay di rumah. Ternyata ya, dan itu wajar gitu. Artinya tiba-tiba mager, kok malah mager nih, padahal waktu kosong harusnya idealnya bisa dikerjain apa. Itu wajar, tapi mari dengan mengingat emang waktu ini pemberian Tuhan, kita bisa bergerak, kita bisa maju kayak gitu. Oke. Ini kalau Bang Ray, anak-anak mahasiswa itu rata-rata belajar online-nya tuh kapan sih sama dosen? Nah, beberapa kan tergantung perjanjian sama dosen. Ada gitu ya. Modelnya mungkin dengerin materi di jam seperti jam kuliahnya, ada yang mungkin dengerin materinya tergantung waktu dosennya. Nah, jadi memang rada berantakan, memang ada yang masih sesuai pola, ada yang benar-benar berantakan, benar-benar acak gitu. Jadi memang itu nggak mudah sih, tapi nah bagaimana di tengah waktu yang sisanya kita bisa bikin strategi hidup Kristen yang baik. Oke. Nah, kita mau dengar nih pengalaman dari Kak Ernest dengan adik-adik siswa, kayak apa sih di tengah-tengah situasi seperti ini? Apa yang adik-adik siswa lakukan begitu, kalau boleh di-sharingkan buat kita hari ini? Siswa, setahu gue kan libur masih sampai 2 minggu ya, nggak seperti mahasiswa beberapa orang udah dikasih tahu sampai akhir semester tuh. Itu mahasiswa sampai akhir semester ya? Ya itu mahasiswa kayak gitu. Nah kalau siswa di dalam waktu 2 minggu ini tuh tugasnya banyak banget sih mereka kayak gitu. Mereka dikasih tugas banyak banget, banyak pula, terus juga PR ini, PR itu, kayak gitu lah. Jadi mereka sebenarnya nggak kosong-kosong amat, tapi tetap nggak kosong lah kayak gitu waktunya. Nah sisanya mereka yang lain ya, ada yang beberapa ya tetap keluar kayak gitu, tapi lebih banyak stay di rumah sih. Iya, mungkin orang tua juga takut ya. Ya kayak gitu. Jadi ada juga yang mereka bingung, harusnya kan ada jam ibadah sekolah kayak gitu kan mereka, tapi mereka nggak ada ibadah sekolahnya. Akhirnya mereka minta ke beberapa pembicara kayak gitu untuk memberikan materi dan lain sebagainya untuk ngisi kekosongan. Nah beberapa sih seperti itu ya, beberapa lagi ada lagi yang tergabung dalam kelompok kecil, mereka kelompok kecil tetap secara online dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah itu yang mereka lakukan. Tapi gue satu sisi makin sadar sih ya, waktu 2 minggu nih kan di rumah kayak gitu kan, belum 2 minggu kan, baru seminggu kan. Tapi gue makin sadarnya gini sih, memang ada yang bilang kan work from home kayak gitu. Nah masalahnya job desk gue tuh nggak ada gitu, maksud gue job desk gue nggak ada. Kalau
misalnya, oh Nas lu bikin gambar ini, oh Nas lu bikin desain ini kayak gitu, nah itu tanggung jawab dong kayak gitu. Mau kerja di mana bebas. Nah tapi ini kan gue nggak ada yang mengharuskan seperti itu kan. Nah ini kalau gue buat pun karena rela seperti itu. Nah tapi gue makin sadar tuh, iya ya sebenarnya tuh manusia diciptakan bekerja gitu loh. Jadi waktu lagi gak ada kerjaan apa-apa nih, gue kasih nih 2 minggu, seminggu nih gak ngapa-ngapain, bingung mereka tuh, kayaknya ada yang hilang deh. Kayaknya begini-gini doang ya, yang kayak gitu-gitu. Nah satu sisi gue makin sadar hal itu tuh, walaupun jarang banget nih ada kejadian kayak gini dari seluruh hidup gue 2 minggu libur karena wabah tuh bener-bener dikosongin. Gak pernah ada terjadi kayak gitu, tapi waktu terjadi baru sadar tuh kayak gitu, oh iya ya ternyata manusia tuh butuh kerja juga kayak gitu. Memang mesti seimbang, tapi gue satu sih ngeliat ini juga adalah waktu apa ya, ada kesempatan di sini sih, opportunity-nya juga di sini. Ini kejadian mungkin sekali seumur hidup gue kayak gitu, mungkin ya karena sekali akan lain gitu, belum tentu ada 2 minggu lagi yang seperti ini. Kayak gitu, nggak boleh keluar rumah kayak gitu dan lain sebagainya. Satu sisi ada yang bertanya, ini berkat apa butuh ya mungkin keduanya kayak gitu, tergantung cara ngelihatnya ya. Gitu. Cuman ada beberapa orang yang pasti tuh yang skripsi, yang ngurusin tugas akhir itu pasti pada stres semua tuh, yang kebingungan. Semua tuh kebingungan. Iya, thank you Kak Ernest. Nah, kalau bicara seandainya nih, teman-teman, kita ini tipe orang kan beda-beda gitu ya. Kayaknya memang akhirnya mesti kenalin tipe diri kita gitu ya, untuk bisa Makanya aku belajar ingat satu prinsip. Sebenarnya nggak ada tuh istilah mengatur waktu. Wah, menarik juga waktu dengar kalimat itu ya. Nggak ada istilah mengatur waktu loh. Kenapa nggak ada istilah mengatur waktu? Karena prinsip dasarnya waktu itu sama. Tiap orang dikasihnya 24 jam. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Dalam anugerah Tuhan yang lain, misalnya kayak harta, lalu kemudian kepintaran, itu bisa beda-beda tiap orang. Karena Tuhan berikan sesuai dengan kehendaknya bagi tiap orang. Tapi kalau sudah bicara waktu, wah nggak ada. Mau dia muda, dia tua, dia kaya, dia miskin, dia ganteng, dia jelek, gitu maaf ya. Tapi semuanya dikasih waktu yang sama. Jadi sebenarnya bukannya waktunya yang harus kita atur, karena waktunya sama. Semua orang dapatnya 24 jam. Yang harus kita atur adalah sebenarnya diri kita menggunakan waktu itu. Karena itu menarik nih ya. Di dalam satu bagian yang pernah aku baca, dia mengatakan actually time management is actually life management, how we manage our life. Dan ya mungkin ini bisa jadi masukan juga buat teman-teman, jangan merasa, karena bisa dua aspek yang muncul ya. Satu ngerasa kayak kelebihan waktu, nggak tahu mau ngapain. Yang satu pun mungkin akan tetap melihat waktu gua ini nggak ada nih. Yang satu ngelihat kekurangan waktu, yang satu mungkin ngelihatnya kelebihan waktu. Maksudnya itu ya. Jadi dua aspek itu jadi menarik untuk sama-sama kita pikirkan, apakah kita termasuk orang yang seperti apa. Nah itu tergantung bagaimana kita mengatur diri kita. Nah kalau Kak Ray sendiri ada masukan lagi nggak? Mungkin tips-tips untuk teman-teman yang sedang self-isolation, untuk kita semua, untuk yang lagi work from home, apa yang kira-kira bisa juga diingat atau kita remind gitu ya? Silakan Kak Ray. Ya, kalau ini mungkin terdengar klise, tapi sebagai orang yang meyakini bahwa hidup ini milik Tuhan dan pekerjaan itu Tuhan berikan sebagai hakikat manusia, bukan akibat dosa. Seperti yang tadi Kak Ernest bilang, aku meyakini kesanggupan kita menggunakan waktu itu dasarnya tetap spiritualitas, karena pekerjaan, tugas, tanggung jawab itu spiritual thing gitu loh. Itu bukan hal yang terpisah, hal duniawi yang perlu kita pakai cara
jadi saat teduh ya saat teduh, tapi kalau bagian ngerjain tugas itu perlu pakai hikmat dunia, bagaimana mengatur. Ada yang kita pelajari dari hikmat dunia, tapi sebagai orang yang meyakini bahwa semuanya itu dari Tuhan. Aku ingat 1 Korintus 10:31 ya, kalau kita makan, kita minum, itu adalah semua untuk memuliakan Tuhan. Jadi mohon maaf, mungkin terdengarnya menggampangkan, tapi sama sekali bukan menggampangkan masalah. Tapi kalau teman-teman kita mau mulai menjalani hari-hari yang terkesan unstructured dan bebas ini, aku bilang awali hari dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Tuhan, hari ini aku mau memberikan waktuku untuk Tuhan, gitu. Apa yang Tuhan ingin aku bisa kerjakan atau ingin aku bisa capai hari ini. Dan yang Tuhan inginkan ternyata bukan cuma nanti teman-teman akan dapatkan, mungkin nggak cuma tentang hari ini kamu harus selesai ini ya, selesai ini ya, selesai ini ya. Mungkin ada waktunya Tuhan bilang, coba ngobrol ketemu sama ini, udah lama Tuhan, tiba-tiba Tuhan ingatkan gitu, iya ya, ada waktu kosong, udah lama nggak kontak ini, atau udah lama ya nggak melakukan hobi ini, dan coba buat makan siangmu sendiri gitu, udah lama nggak pengen coba bikin makan sendiri gitu. Dan ternyata Tuhan kasih sukacita atau rasa puas karena cobain itu hari itu, dan ternyata itu menyegarkan. Jadi atau mungkin karena kamu kelelahan, salah satu hal rohani yang Tuhan minta, ya udah istirahat hari ini, tidur sampai rada siang. Kan nggak masalah juga tidur sampai siang, terus setelah gitu sisa hari mau gimana gitu. Aku rasa kayaknya kalau tidur satu harian bener-bener 24 jam tidur, kayaknya itu hati-hati juga deh, kayaknya nggak mungkin sampai begitu. Tapi maksudku mungkin kalimatnya kesannya menggampangkan, tapi sama sekali tidak. Kalau memang waktu hidup, pekerjaan, kuliahmu itu dari Tuhan, berarti itu semua spiritual thing. Mau mulai melakukan atau mengatur atau mengerjakan spiritual thing, kamu perlu spiritual power, perlu kuasa rohani, perlu komitmen ilahi yang akan cuma hasil pemikiran diri kayak gitu. Jadi aku jujur nggak punya tips and trik, karena setiap kita beda-beda, nggak ada SOP-nya mesti setiap orang gimana. Iya benar. Tapi ada Tuhan yang mencipta setiap kita, dia tahu ritme kerja, kebiasaan kita, dan gue pikir itu akan sangat membebaskan teman-teman. Oke, aku pikir jadi secara praktis mungkin mulai hari itu dengan doa seperti kita lagi mau belajar, waktu mau ke kampus, ke sekolah, seperti lagi mau di kerjaan di kantor gitu ya kali ya. Jadi akhirnya ada ritme seperti itu begitu. Baiklah, jadi ini menarik untuk kita coba pikirkan. Nah, kalau dari Kak Ernest nih gimana? Ada tips and trick kah? Atau ada hal khusus yang mau disampaikan? Gimana Kak Ernest? Hal khususnya simple sih ya. Maksudnya waktu tuh singkat di dunia ini tuh untuk untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan tuh sempit kayak gitu. Nah, itu pergunakan waktu dengan baik sih kayak gitu. Karena apa yang kita lakukan tuh pasti akan berdampak di masa depan. Kalau misalnya dalam waktu 2 minggu ini kita nggak lakukan apa-apapun kayak gitu, kita buang-buang waktu, nanti kita di depan bakal menyesal, 2 minggu ngapain aja gua kayak gitu dan lain sebagainya. Ada kan orang yang akhirnya tuh karena masa-masa ini kayak gitu di karantina, semua deadline-nya diundur kayak gitu. Semua deadline-nya diundur, harusnya bisa dikerjain dengan lebih baik, malah diundur juga melakukannya kayak gitu. Gue juga ada sih beberapa pekerjaan yang gitu, malah nggak kelar ya. Waktu yang banyak belum tentu kelar. Nah itu ya kayak gitu sih. Tapi di masa-masa ini coba sih satu sisi merenungkan apa sih yang Tuhan lagi mau katakan di masa kayak gini, dengan lagi libur, apa yang Tuhan ingin gua lakukan, ingin gua lakukan. Sama sih seperti apa yang dikatakan Ray kayak gitu. Tapi mungkin menurut gue sih itu sih, ingat sih, karena ada masa-masa di mana kita nanti segala sesuatu ada waktunya lama, karena ada masa-masa di mana nanti tuh
padat banget kayak gitu. Nanti waktu Iya. lagi padat banget kita komplain juga, ini gue capek banget nih, gue padat banget nih. Pengennya Gitu. libur. Lagi kosong begini kita bilang aduh bosen, aduh Iya, aduh iya. itu gitu. Nah makanya gue jadi mikir ini sih, kok mau kondisi apa aja kita komplain ya kayak gitu loh, kayak gitu. Jadi satu sisi nikmati aja lagi libur ini kayak gitu, gunakan waktu dengan baik. Nanti kalau lagi padat ya tanggung jawabnya dikerjakan dengan baik seperti itu, karena segala sesuatunya tuh ada waktunya. Itu tuh nggak akan selama-lamanya kita begini nih, nggak ada pekerjaan sama sekali, atau nggak akan selama-lamanya tuh kita akan terus-menerus padat seperti itu. Jadi ingat sih, itu sih waktu terbatas kayak gitu. Artinya waktu kosong ini bukan untuk rebahan kayak gitu yang tadi Ray bilang, kalau rebahan kayak gitu, tapi benar-benar apa nih yang dari dulu lu udah pengen lakukan tapi belum bisa lu lakukan, sekarang ada waktunya lu coba kayak gitu. At least lu do something lah, seperti itu. Bukan yang nunggu apa ya, kadang-kadang kan gitu kan. Gue setuju sih dengan yang Ray bilang, kita mesti tanya Tuhan. Nah tapi bukan berarti kita harus nunggu wangsit sampai yakin percaya, oh iya dalam waktu 2 minggu ini Tuhan pengen gue belajar nyanyi misalnya begitu kan. Baru ketemunya di hari 13. Udah besoknya 14-nya iya udah mau konser, 14-nya konser. Yang 14-nya konser, iya nggak bisa nyanyi 14-nya. Nah itu sih, tapi bukan berarti kita cari lama bergumul tapi tetap jalan. Nah maksudnya seiring berjalannya waktu kita lakukan apa yang kita kepikiran, nanti dalam relasi kita dengan Tuhan, Tuhan akan arahkan, Tuhan akan kasih tahu lakukan ini, lakukan itu. Mungkin nanti tiba-tiba di tengah minggu yang tadi Ray bilang kita keingat orang ini, oh iya ya gimana kabarnya ya di tengah-tengah corona ini ya, dia sehat enggak ya, kita akhirnya nanya dia dan lain sebagainya. Bukan berarti kan kita nggak tatap muka nggak nanya kondisi kayak gitu. Nah itu sih bagi gue, menurut gue do something, intinya sih seperti itu. Oke. Kalau aku tambahin dari teman-teman tadi, mungkin keep balance ya. Tetap walaupun kita di rumah, itu kan bukan berarti juga kita tidak punya balance untuk hidup gitu. Maksudnya, karena gue ngeliat gini ya, di dalam rumah terus-menerus itu capek juga gitu, apa suasananya, sehingga mungkin banyak sekarang nasihat ayo pergi keluar berjemur begitu ya. Itu menolong untuk juga kita tidak stres dengan lingkungan hanya di dalam dan di sekitar rumah. Tadi Ray juga cerita jalan ke taman dan segala macam, termasuk keep the balance. Kapan nonton, kapan santai, kapan ngobrol, tinggalin HP. Ini karena semua bilangnya online, pada sibuk sama HP masing-masing, sibuk nyelesain apa film yang belum ditonton atau apa atau main game gitu ya, karena ini kayaknya hari-hari online sedunia gitu. Nah, aku pikir kita tetap dalam situasi ini membangun relasi dengan keluarga ataupun orang-orang terdekat yang kita kasihi, termasuk kalau kalian mahasiswa lagi ngekos, siswa, coba kontak teman-temanmu juga untuk tanya kondisi mereka. Baik, kita akan tutup. Tapi sebelumnya mau dengar closing statement dulu nih dari Bang Ernest, dari Bang Ray. Silakan nih, siapa duluan? Bang Ernest dulu ya. Apa yang menjadi closing statement buat percakapan kita hari ini? Ya waktu itu singkat ya, kayaknya itu waktu itu singkat. Hidup itu berharga, lu bisa pakai hidup lu untuk apa aja terserah kayak gitu. Tapi seberapa lu menghargai hidup itu tergantung dari bagaimana lu menggunakan hidup lu itu kayak gitu. Kalau lu melihat hidup lu itu nggak berharga, ya lu bisa buang waktu, lu bisa melakukan dosa dan lain sebagainya karena lu hanya menghargai seperti itu. Tapi kalau lu melihat hidup lu itu berharga kayak gitu, kalau lu melihat Tuhan itu sudah baik banget memberikan hidup lagi buat kita, ya pergunakan dengan baik. Karena gue mikirnya gini, soal waktunya kayak gitu. Kalau Tuhan nggak pernah mati, Tuhan Yesus nggak pernah mati di atas kayu salib seperti itu, kita tuh mau hidup berapa lama di dunia ini percuma, ujung-ujungnya mati gitu. Tetapi ketika Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan kita percaya apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini untuk Yesus Kristus itu akan berdampak sampai kepada kekekalan seperti itu. Jadi bagi gua apa yang lu lakukan di dalam dunia ini itu tergantung dari seberapa lu menghargai hidup yang telah Tuhan berikan kepada diri lu seperti itu. Oke, terima kasih Bang Ernest, dalam sekali. Wah.
Thank you. Gimana kalau Bang Ray, apa yang bisa jadi closing statement buat hari ini? Kupikir kesempatan social distancing dan berubah rencana kita, berubah kebiasaan kita, itu menjadi cara Tuhan membentuk kayak gitu. Dan yang namanya dibentuk Tuhan pasti awal-awalnya nggak mudah gitu. Ada hal-hal yang Tuhan bukakan, ternyata iya ya, kalau aku nggak punya jadwal, ternyata aku juga nggak mau belajar. Atau ternyata kalau aku nggak dikondisikan begini, aku emang nggak mau begini. Jadi kesempatan, mungkin Tuhan obrak-abrik mimpinya, Tuhan mau obrak-abrik kebiasaannya, Tuhan obrak-abrik caranya, dengan kesempatan harus mengalami wabah virus COVID seperti ini, menjadi cara kita semakin Roma 4 ayat 28 yang mengasihi Tuhan, dan yang mengasihi Tuhan segala hal Tuhan pakai untuk membentuk kita semakin serupa dengannya. Jadi ambil waktu untuk give thanks, untuk bersyukur, dan mencoba melihat bagaimana apa sih yang Tuhan mau sampaikan, apa yang mau Tuhan bentuk. Karena menurutku Tuhan bukan cuma sekedar mau kita nyelesain tugas, tapi ada yang mau Tuhan bentuk dari pengalaman ini. Don't miss it gitu, jangan sia-siakan kesempatan ini. Thank you banget Bang Ray. Jadi teman-teman, indah banget ya hari ini. Tadi Kak Ernest sudah ingetin hidup itu singkat. Kalian baru saja menghabiskan 30-an menit mendengarkan podcast kami. Lalu kita mau belajar apa nih dari Tuhan? Tuhan lagi mau ngajarin apa nih lewat situasi ini? Nah, teman-teman, dalam masa-masa seperti ini juga saya sertakan di bagian description. Perhatiin ya, ada link-link yang teman-teman bisa akses. Teman-teman bisa terus bertumbuh. Ada YouTube dari Perkantas, ada YouTube dari saya, ada beberapa bagian yang saya sertakan. Teman-teman bisa lihat, ada banyak bisa download video-video maupun khotbah-khotbah yang bisa menolong teman-teman terus bertumbuh. Sehingga waktu-waktu yang ada ini akan kita bisa pakai untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, baik teman-teman, sampai sekian dulu edisi MBD hari ini. Jadi MBD mesti banget didengerin. Mesti banget. Oke, thank you. Sampai jumpa. Bye.